Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ramdhani dari kelas M214 dengan nomor NIM 210407502057. Saya akan menjelaskan permasalahan kesehatan lingkungan, yaitu krisisnya air bersih. Yang pertama yaitu peran air untuk kehidupan. Air merupakan sumber daya alam yang sangat vital dan diperlukan untuk menentukan keberlanjutan kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini, menurut Mawardi 2014. Dalam segala macam kegiatan manusia, air merupakan kebutuhan pokok untuk melangsungkan berbagai kegiatan seperti keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, mandi, masak, mencuci, keperluan industri, keperluan perdagangan, keperluan pertanian, keperluan peternakan, keperluan pelayaran, dan sebagainya. Oleh karena itu, air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, yaitu kondisi air krisis saat ini. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2019 mencatat bahwa 2,2 miliar orang atau seperempat populasi dunia masih kekurangan air minum yang aman dikonsumsi. Sementara itu, 4,2 miliar orang tidak memiliki layanan sanitasi yang aman dan 3 miliar tidak memiliki fasilitas cuci tangan dasar. Adapun menurut Bappenas, ketersediaan air di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali masih saat ini sudah tergolong langka hingga kritis. Sementara itu, ketersediaan air di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan diproyeksi akan menjadi langka atau kritis pada tahun 2045. Kelangkaan air bersih juga berlaku untuk air minum menurut RPJMN 2020-2024. Hanya 6,87% rumah tangga yang memiliki akses air minum aman. Adapun berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2020 dari BPS juga menunjukkan ada seberapa 90,21% rumah tangga yang memiliki akses air minum layak meskipun distribusinya tidak merata, menurut Iswari 2021. Yaitu penyebab krisisnya air bersih. Menurut Bappenas, kerusakan hutan akan menjadi pemicu terjadinya kelangkaan air baku, terutama untuk pulau-pulau yang tutupan hutannya sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Menurut Bappenas pula, tutupan hutan akan semakin berkurang, yakni dari sebanyak 50% dari luas lahan total Indonesia 188 juta hektar di tahun 2017 menjadi hanya sekitar 38% di tahun 2045. Bertambah populasi di Indonesia juga menjadi beban baru dalam penyediaan air bagi masyarakat tanah air. Menurut Sensus Pendidikan 2020 yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS, penduduk Indonesia berjumlah 270,21 juta jiwa. Jumlah ini bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa dibanding dengan hasil sensus pada 2010. Penyebab krisis air lainnya yaitu pengambilan air tanah secara berlebihan, tingginya tingkat pencemaran terhadap sumber-sumber air, adanya konflik kepentingan ekonomi yang didukung oleh kebijakan yang kurang tepat, serta perusakan lingkungan dan sumber-sumber mata air. Selanjutnya yaitu dampak krisisnya air bersih. Krisis air sudah sering melanda beberapa daerah, sehingga kebutuhan air penduduk untuk keperluan rumah tangga, pertanian, dan kebutuhan dasar lainnya tidak tercukupi. Dampak langsung dari kurangnya kebutuhan air antara lain yaitu terjadinya gagal bercocok tanam dan panen yang menyebabkan terganggunya persediaan bahan pangan, sanitasi yang buruk, dan kelaparan yang terdampak pada munculnya penyakit akibat kurang pangan dan gizi buruk. Erat kaitannya dengan krisis air dan pangan ini adalah sanitasi buruk yang
juga menjadi masalah bagi sekitar 2,0 miliar penduduk dunia. Banyak penyakit akibat krisis air dan sanitasi yang buruk, seperti penyakit kelaparan, kekurangan gizi, kolera, tifus, dan disentri yang hingga saat ini masih merupakan ancaman bagi sebagian penduduk dunia. Berdasarkan laporan oleh FAO, pada tahun 2000, sekitar 2,0 juta orang yang kebanyakan adalah anak-anak yang berasal dari beberapa negara miskin dan berkembang meninggal setiap tahunnya karena beberapa penyakit tersebut dan akibat kelangkaan air dan kelaparan. Krisis air juga dapat mengganggu perekonomian daerah maupun nasional. Adapun upaya menjaga dan melestarikan ketersediaan air bersih, yaitu menurut Helmi pada tahun 2021, keberadaan air bersih sangat sulit dijumpai terjadi akibat banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sumber mata air, aliran air, dan tempat air yang dapat membuat air menjadi tercemar. Air yang tercemar akan mengakibatkan timbulnya penyakit bagi manusia hidup, kepunaan spesies, maupun timbulnya berbagai macam bencana alam, sehingga kehidupan ekosistem makhluk hidup di bumi menjadi terganggu dan rusak. Untuk itu dibutuhkan salah satu penjagaan atau pengelolaan salah satu sumber daya alam air. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga dan melestarikan ketersediaan air bersih. Yang pertama yaitu melaksanakan program hemat air di lingkungan sekitar agar penggunaan air tetap efisien dan menjaga ketersediaan sumber daya air. Kedua, mampu membuat penampungan air seperti waduk, dam, dan embung agar dapat menjaga keberadaan air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga yaitu menciptakan teknologi limbah. Menciptakan teknologi yang dapat mendaur ulang air. Yang keempat yaitu menampung dan mengelola limbah pabrik maupun domestik. Yang kelima yaitu tidak membuang sampah atau limbah di sungai. Yang keenam, konservasi pada sumber mata air, yaitu upaya mengelola sumber daya air yang dilakukan secara bijak dengan memperhatikan manfaat yang didapat, mempertahankan komponen penyusunan agar keberadaan tetap ada yang dapat dinikmati di masa mendatang. Itulah tadi penjelasan tentang permasalahan kesehatan lingkungan, yaitu krisisnya air bersih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.